kadang-kadang keinginan itu memang paling susah dimengerti timbulnya dari mana dan bentuknya seperti apa. Misalnya keinginan untuk berbagi untuk mengenai sutra, mau disingkat seperti apa, mau di summarize atau mau di rearrange, waktunya terbatas juga nggak akan bisa daripada berkisah-kisah. So let's just enjoy, right? Jadi sekarang kita akan bersama-sama membaca sutra ini sebisanya dan sebisanya dalam arti kata keterbatasan waktu. Mungkin lebih baik kita merasakannya daripada harus menyelesaikan semuanya. Yang saya senang paling tidak kita bisa sudah membaca sutra ini bersama-sama secara keseluruhan. Dan ini it's very powerful. Ini sekarang kalian mau tidak mau tertanam benih untuk menjadi menjadikan tujuan bahwa komitmen bahwa hidup ini akan lebih berguna dengan tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan segala bentuk-bentuknya, kehidupan sehari-hari atau maupun ini. Makanya let's just do this. Kadang-kadang kita akan mendiskusikan semacam filosofi, tapi yang mungkin lebih penting itu bisa kita rasakan. Akan banyak hal pemikiran yang agak tidak biasa, tapi kita seperti pelanggan yang bersih yang menghadap ke atas dan yang tidak bocor. So we will do this. Ini dimulai waktu itu di Sravasti. Kata-kata ini Evam maya srutam ikasmin samaye. Ini adalah kata-kata yang selalu digunakan di semua sutra-sutra sebagai kata pertama. Evam maya srutam ikasmin samaye. Jadi inilah kata-kata yang saya dengar waktu itu. Inilah kata-kata yang saya dengar waktu itu. Di sini yang ingin digarisbawahi adalah hanya yang saya dengar. Jadi ini bukan terjemahan dari yang mendengarkan. Ini bukan interpretasi dari yang mendengarkan. Mestinya seperti Bhante Ananda. Dan juga di waktu itu on certain occasion. Jadi at that moment orang mungkin Bhante Ananda ini mendengarkan terus dan berdasarkan apa yang beliau dengar, seperti lalu beliau menulis ini. Dan dibayangkan di Sravasti, di daerah Sravasti itu ada suatu hutan yang waktu itu dimiliki oleh seorang pangeran yang namanya Jeta. Dan dalam hutan itu ada jadi di hutan itu di Sravasti ada suatu aroma. Mungkin kita sudah sentuh bahwa pada waktu itu di India jika musim hujan datang itu betul-betul tidak bisa ditempuh. India ini sampai sekarang pun masih seperti itu, meskipun sudah tidak begitu parah ya. Artinya kota bisa kuat, tapi kalau kita sudah menyimpang dari jalan hampir tidak bisa dilalui karena hujan ini luar biasa derasnya dan nggak berhenti. Jadi semuanya serba becek. Makanya ini yang disebut fasa. Waktu itu semua kumpul, dan berkumpulnya para biku-biku atau biksu-biksu ini
kalau dekat kota yang namanya Arama, makanya itu di sana dibangun seperti Arama, suatu kompleks di tengah-tengahnya biasanya ada utara, kemudian ada tempat-tempat untuk bersemayam, untuk beristirahat. Lalu dikatakan di sana itu, dan Arama ini yang membuat Anathapindata ini. Anathapindata ini seorang banker yang begitu merasa hidupnya begitu berarti mendengar ajaran-ajaran Buddha. Lalu beliau itu sebagai dana, beliau membangun Arama ini untuk Buddha dan para sangga waktu itu. Yang menarik, waktu beliau meninggal sebagai orang miskin. Jadi kalau dibayangkan, ini bukannya nakut-nakutin untuk sponsor, tapi kalau yang sponsor mengharapkan itu sebagai asuransi untuk hidup yang enak, lebih baik urusan dengan prudensial. Sebab waktu itu luar biasa. Dikatakan waktu itu ada rombongan besar 1.250, ini agak tidak lazim, biasanya 5.000 atau 500. Tapi intinya banyak gitu. Mereka menggunakan tempat ini. Dan yang berikutnya, waktu itu Bhagawan berpakaian pagi hari mengambil mangkok dan jubahnya, lalu memasuki kota besar Sravasti untuk berpindah kota. Kemudian setelah berjalan berkeliling di kota Sravasti untuk berpindah kota, di siang harinya Bhagawan kembali setelah memakan makanan dari pindah kota. Pindah kota ini seperti ini, pakai lebih kecil untuk memberi kesempatan kepada masyarakat membeli makanan seperti mangkok jalan. Jadi kadang-kadang kamu bisa bayangkan kan di sini, kalau yang kebetulan ada yang masak sayur lodeh, ya sayur lodeh di situ. Kemudian ya, kebetulan masak apa? Rendang apa gitu ya, masuk di situ. Kemudian yang ada punya M&M juga masuk. Jadi kadang-kadang harus terlatih makan apapun yang diberikan. Nah, di sini makanya argumentasi tentang vegetarianisme dan tidak vegetarianisme ini mempunyai pandangan yang dua-duanya sangat powerful, tergantung dari motivasinya. Ada di sini. Karena kalau memang mental, kamu nggak bisa pilih. Waktu itu kok nggak ada, saya masih ingat waktu itu Fokuangsan. Itu praktis sekali. Jadi kalau pikiran nakal aja sih, itu berpindah kata harusnya pakai menu digantung di depannya. Tempe bacem, jadi sambil jalan orang hari ini yang dibikinin tempe bacem, sistemnya. Di Fokuangsan itu kalau kita jalan di wiharanya banyak sekali yang menjajakan makanan, jadi kamu nggak usah kembali ke kafeteria di mana, dan semua tempat itu menunya dicantumkan di depan, mudah nggak usah tanya, kamu tahu ada gambarnya, ada kan. Soal ini ide dari berpendapatan. Kemudian beliau itu mencuci kaki, duduk bersila di atas tempat duduk yang sudah disediakan lembaran seperti ini. Kemudian tubuh tegak dengan perhatian yang diarahkan ke depan. Kata ke depan ini sebetulnya juga sesuatu yang menarik. Dikatakan muka itu dikedepankan sebetulnya. Yang dikedepankan itu, tapi perhatiannya dikedepankan. Artinya Buddha ini tetap melakukan kehidupan sehari-hari seperti juga dengan murid-muridnya.
tidak lalu mengasingkan diri, tidak lalu perbuatan yang aneh-aneh. Beliau pasti bisa, tidak usah pergi sendiri minta makan. Makanya tidak seperti di pelabar, taruhkan di kamar terus diantar gitu makan, enggak diasingkan. Tapi ini Buddha waktu itu harus ikut jalan-jalan, bertemu dengan orang-orang dan jadi ini semua sutra biasanya itu juga dimulai dengan setting. Makanya saat itu juga kita pikirannya menjadi sesuatu yang sangat simple, yang sangat biasa, kemudian lalu bentuknya biasanya tanya jawab. Kemudian rombongan banyak biksu menghampiri Bhagawan, dan setelah mendekat beliau mereka bersujud di kaki Bhagawan, mengelilingi Bhagawan 3 kali dan duduk di satu sisi. Ini tradisi aja di sana. Kemudian pada saat itu Subhuti yang juga ikut dalam rombongan itu duduk dan bersama mereka. Ayusman ini hanya panggilan Subhuti. Kadang-kadang terjemahannya macam-macam. Ini artinya sebetulnya teman. Dan kadang-kadang kata-kata seperti kalau satu dengan yang lain hafuz atau Ayusman yang menarik di sini. Nanti ini tetap Ayusman sampai yang terakhir. Kemudian Subhuti dipanggil dengan gelar lain. Ini we'll get that. We'll get that. Kemudian Subhuti ini bangkit bersujud sembah kepada Buddha. Subhuti ini salah satu murid yang lama pengikut dan selalu dijadikan tokoh, terutama dengan sura-sura. Beliau itu mengatakan 2 kali, sungguh sesuatu yang mengagumkan Bhagawan. Betapa Bhagawan itu mengasihi para bodhisattva dan mahasiswa setinggi-tingginya. Betapa para bodhisattva dipercayai dengan saya tertinggi. Ini 2 hal di sini. Sinta sekarang saya tahu mengenai waris dan putra-putra ini. Semua I feel ini ada kegunaan di mana harusnya putra-putri Buddha dan di mana harusnya waris. It's well. Ternyata tidak semua in that sense. Mungkin kita baca. If I read it 2 or 3 times sekarang, I feel that that's maybe meskipun terjemahnya all the same. Anyway, mengapa sebetulnya mengatakan biasanya di sutra ini hampir tidak ada kata-kata yang frivolous, kata-kata yang redundant. Biasanya hampir semua kata itu loaded gitu. Terutama kalau yang dikutip Buddha, tidak ada satu kata pun yang misalnya kalau diulangi itu biasanya ada artinya. Nah, membaca sutra ini sepanjang sejarah, karena kadang-kadang sutra ini juga dasar ingatan orang, mengingat apa yang diucapkan. Jadi kadang-kadang sangat condensed, sangat padat sutranya. Makanya tradisi dari agama itu ada penjelasan-penjelasan, pandangan-pandangan, atau yang disebut komentari. Ini yang disebut sastra. Jadi ada sutra, ada sastra. Sastra ini penjelasan-penjelasan dari sutra itu biasanya disebut sesuatu yang lain. Jadi tanya ini 2 kali. Sungguh sesuatu yang mengagumkan Bhagawan. Jadi pertama seperti ini mengakui bahwa para bodhisattva itu dikasihi oleh Buddha setinggi-tingginya. Kemudian juga tidak cuma dikasih, tapi dipercayai dengan kepercayaan. Ini menandakan di sini bahwa Subhuti waktu itu menggarisbawahi bahwa bodhisattva itu dianggap sebagai waris Buddha, penerus pewaris di sini. Kalau cuma hanya anak, itu tidak akan, ya itu dikasih tepat dalam hal ini digarisbawahi oleh Subhuti itu berarti ini yang akan nanti meneruskan. Para bodhisattva ini yang nanti mendapatkan ajaran kemudian meneruskan. Seperti ahli waris. Waris Buddha. Jadi dalam hal ini waris Buddha.
meneruskan lineage. Ini penting sekali, terutama makanya saya baca komentarnya di yang dasarnya dari Mandarin. Dua kalimat ini dibahas sangat ekstensif karena di Tiongkok urusan waris ini penting sekali, urusan lineage. Kalau kita lihat di film kungfu itu biasanya pertikaian itu antara lineage satu lawan lineage dua gitu, dan cuman di sini tidak ada waris nomor satu, semuanya waris, all the same in that sense. Bagaimana seorang yang sudah berada dalam zaman kehidupan bodhisattva? Nah, kemarin suhu tanya apa yang dimaksud bodhisattva di sini. Bodhisattva itu definisinya sebetulnya sangat mendasar, tapi tentunya kualitasnya macam-macam. Yang disebut di sini bodhi, pegugan, sattva, makhluk atau orang. Jadi orang di sini yang berkomitmen, setelah berkomitmen tidak akan merugikan yang lain, setelah berkomitmen tidak akan menjalankan kekerasan. Kemudian komitmen yang berikutnya itu adalah atau beraspirasi, paling tidak harus beraspirasi kalau hidup ini kita kalau bisa kita harus berguna buat yang lain. Hidup kita jadi tiap hari kita menjadi lebih baik, lebih bisa, kemudian kita bisa lebih berguna buat yang lain. Aspirasinya semacam ini. Aspirasi ini untuk berdigital biasanya dilihat dari dua tahap. Yang pertama dalam bentuk aspirasi, ya kita ini artinya di dalam hati kita kepingin seperti itu. Tindakannya kemudian yang lain, yang kedua itu yang disebut nanti tidak cuma aspirasi tapi betul-betul menjadi komitmen. Kamu menjadi betul-betul kamu akan melaksanakan. Untuk melaksanakan ini juga sebetulnya juga tidak suka kalau kamu beraspirasi seperti itu. Nanti akan menjadi lebih jelas saja. Kemudian Pak Kawan berkata pada Subhuti, bagus sekali. Kemudian Subhuti ini lalu tanya sebelum itu lalu Subhuti itu bertanya, bagaimana sebetulnya orang yang beraspirasi untuk menjadi hidup ini membuat hidup ini berguna buat sesama, bagaimana sebetulnya mengambil sikap cara pandangnya, bagaimana sebetulnya penerapannya. Jadi artinya kelakuannya bagaimana sih? Kalau kamu sikap begitu menerapkannya bagaimana, dan bagaimana selalu supaya pikirannya ini bisa dipantau. Kalau dikontrol pasti nggak mungkin, kita tahu, tapi how you actually bukan control the mind, tapi aware of what's going on. Makanya meditasinya itu what's going on in the mind. Ini pertanyaan seperti ini. Bahwa Buddha mengatakan bagus, dan lalu beliau mengatakan kalau begitu akan saya terapkan. Dan lalu Buddha mengatakan kita lihat betapapun banyaknya semua makhluk hidup yang ada yang dapat dikumpulkan dan dijumlah, baik yang lahir dari telur binatang burung-burung, baik dari rahim kita. Tapi dalam hal ini artinya kita ini juga sangat mahir menggolong-golongkan makhluk. Misalnya ini dari agamanya macam-macam, dari sukunya macam-macam, dari pendidikannya macam-macam, dari profesinya macam-macam. Ini artinya semuanya, semua golongan-golongan, tidak cuma dari cara dilahirkannya malah sampai dewa sampai itu. Aspirasinya semua ini. Kemudian bagaimanapun definisi alam hidup itu jika didefinisikan, jadi termasuk cara kita selalu berdiskriminasi itu kita ikut sertakan mereka semua.
antarkan mereka pada pelepasan sempurna. Sebetulnya sempurna dalam arti kata ini bukan perfect tapi thorough, complete, lengkap. Artinya pembebasan yang lengkap, bukan perfect, bukan sempurna dalam arti kata itu, tapi sempurna dalam pari itu kan kita pernah bahasa Indonesia juga menggunakan ini, misalnya sidang paripurna, pari itu apa, complete, yang semuanya ada. Jadi pari nirwana di alam pelepasan tanpa sisa, anupati sisa nirwana. Jadi ini begini, waktu itu juga ada pengertian bahwa nirwana atau yang kita sekarang sudah tahu definisinya, yaitu hilangnya semua klesa-klesa, hilangnya semua klesa-klesa beserta tulasan-tulasannya. Jadi itu kadang-kadang juga disebut pembebasan atau pelepasan, pembebasan moksha, lepasan dari nirwana. Tapi persoalannya waktu itu pengertiannya, waktu itu dicapainya nirwana itu juga saat itu juga pembentukan karma dan segala macamnya berhenti karena tidak ada klesa, terutama karma negatif. Ya memang kalau diargumentasikan itu juga mungkin kelihatannya sangat-sangat suka untuk menjaga itu. Misalnya para arahat yang begitu mendengar anatta lakana sutta lalu mereka menjadi arahat, dan itu untuk 45 tahun kemudian tetap menjadi arahat, dan dikatakan tentunya karena masih punya badannya, makanya pada waktu dikenal juga diterangkan bahwa ini nirwana yang tersisa, sisanya adalah badannya ini yang hasil dari karma-karmanya yang lalu. Jadi nirwana sisa dan nirwana tanpa sisa ini dikatakan setelah badannya ini hilang, kemudian itu you get complete nirwana dikatakan. Ini pengertiannya mereka pada waktu itu. Salah satu pengertian, tentunya yang di sini juga nanti akan ada lain. Akan tetapi setelah dengan demikian, saya menghantarkan makhluk-makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tersebut pada pelepasan sempurna. Tidak ada suatu makhluk hidup pun dan hidup apapun yang dihantarkan pada pelepasan itu. Nah, di sini lalu kita sudah membicarakan ini, mestinya kita sekarang sudah tahu apa yang dimaksud di sini. Apakah sebabnya? Karena gagasan tentang makhluk hidup, jika gagasan tentang makhluk hidup ada benar-benar makhluk hidupnya, ada benar-benar bentuknya dan a real thing, makanya kamu bukan bodhisattva. Atau ini menarik. Mengapa? Karena orang yang dianggap, jika kamu sudah mempunyai aspirasi untuk semua orang, itu kamu jelas tahu bahwa yang namanya semua makhluk itu dengan begitu banyaknya makhluk. Ya, kalau kamu betul-betul ini makhluk ini ada, ini sesuatu yang akan berlawanan dengan dalam pikiranmu sendiri. Apakah mungkin semua makhluk tanpa terkecuali? Makanya di sana lalu diterangkan mengenai wisdom. Di sini sekarang jelas. Jadi di sini kamu harus berpikir dari segi upaya aspirasimu bahwa ini semua ada, semua makhluk aspirasi. Tapi kamu harus dibarengi dengan wisdom, dengan praja, bahwa tahu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang kamu dapatkan, karena memang benar kemarin kita sudah bersama-sama menyelidiki, tidak ada betul-betul yang ada makhluknya yang bisa kamu kalau itu hanya cerita, bagaimana kamu mau menyelamatkan cerita ke pelepasan? Kalau itu hanya sosok, bagaimana kamu akan meneruskan sosok dan makanya sudah dari itu.
di sini ini sangat-sangat mendasar. Right from the beginning di sutranya yang dituntut adalah jelaslah pikiranmu bahwa ini kamu lihatnya, yang ini itu relatif, di mana kamu masih harus berhubungan dengan makhluk. Caranya kamu memikirkan seperti itu, tapi ultimately harus kamu tahu bahwa tidak akan ada orang yang bisa kamu sosok makhluk yang benar-benar being yang bisa kamu bawa, kamu selamatkan. Di sini perlu yang mengapa kok dikatakan menyeluruh gitu ya. Jadi di sini itu bukan berarti selamatkanlah paling sedikit 100.000 makhluk, atau selamatkanlah orang-orang yang lagi menderita, atau bawalah orang-orang yang sudah daftar sesuai dengan pahammu, atau selamatkanlah. No, sebab kalau begitu kamu put that sign, memberi suatu jumlah, berarti kamu mengakui ada orang seperti itu, dan kamu mulai mengukur, dan kamu yang ada. Selama kamu bilang ini ada, kamu ada, orang yang ada, mana mungkin kamu bisa mencapai belasan sempurna dalam arti kata selama menganggap itu ada, dan nggak akan bisa dirubah. Misalnya kalau saya bilang ini jangan, ini betul-betul ini jangan dari sana, ini betul-betul jangan, akan selalu menjadi jangan, nggak bisa berubah untuk jadi apa-apa lagi. Padahal bisa ini misalnya angin kencang, saya bikin untuk pemberat supaya ekspektasinya enggak kabur misalnya. Tapi kalau kita percaya bahwa itu hanya itu, malah tidak bisa berubah. Seperti halnya kalau kamu bilang rara itu ada, yang biasanya kita pikir rara ada, berarti apalagi kalau kita bilang raranya ini nggak berubah-ubah, selalu ada dari dulu. Pada waktu kita ngomongkan misalnya umur kita, maksudnya kita sebagai jiwa yang dikatakan seumur ini, yang mulai umur 5 sampai kamu sekarang itu yang namanya rara. Then there is no chance, absolutely no chance for you to change. Dan kamu nggak mungkin bisa berubah. Sebaliknya kalau kamu bilang itu berubah pun, itu kamu selalu berubah, tapi tetap ada sosoknya. Itu pun hanya bisa karena itu hanya bisa jika kamu hanya bentuk cerita. So this is satu yang sudah jelas. Jadi kamu tetap hidup di sini, di dunia ini, tapi harus dengan pengertian dari aspirasimu, hati yang sangat terbuka, hati yang akan untuk semua makhluk tujuan. Tapi tidak, kamu tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa kamu kerjakan di sana. Kemudian begitu juga barang, begitu juga tindakan, tidak cuma makhluk. Ini makhluk yang sudah jelas, lalu tindakan-tindakan itu pun juga kamu lihat sebagai positif. Lalu dibuat di sini menggunakan contoh dana pemberian. Misalnya kemarin, memang waktu kemarin pun saya nggak kepingin terlalu mendalam waktu Hartono bilang kepingin memberi orang 500.000 itu bagaimana penerapannya. Menerangin waktu itu mungkin konteksnya akan lebih membingungkan. So I'm going to explain about that. Nah, mengapa yang ini tidak seperti biasanya? Biasanya begitu kita ngomong lalu itu kamu jadikan jurus, kan? Kamu jalankan. Yang ini adalah attitude-mu, caramu mengerti. Maksudnya begini. Misalnya kamu beri 500.000, right? Yang jelas dalam 500.000 itu yang kamu berikan dalam bentuk apa misalnya kamu nggak transfer bentuknya cash gitu misalnya. Yang kamu berikan itu apa? Kertas warna merah 5 lembar. Dari situ aja sebetulnya sudah ketahuan.
yang 500.000 itu apa ya? It's all. Terus juga misalnya kalau yang namanya Hartono, itu juga sekarang kamu tahu itu ceritanya. Kepinginannya Hartono itu lebih lagi, itu sebagian dari ceritanya. Dari ceritanya, hanya cerita. Orangnya yang diberi gitu juga kan, teman yang ini kamu beri atau mama. Itu pun juga saat itu juga mama dalam pikiranmu, bukan yang kamu hadapi. Mama yang dalam pikiranmu yang kamu beri adalah mama ciptaanmu yang dalam pikiranmu. Mama itu siapa? Tapi kita selalu mikir itu mama itu. Lalu kamu ingin memberi 500.000. Jadi uangnya pun sebetulnya hanya tumpukan kertas dari hari ini. Yang namanya Hartono pun juga hanya cerita-cerita. Keinginannya pun sebetulnya bagian dari cerita itu. Yang namanya mama, kalau kamu lihat, yang kamu beri itu idemu tentang mama yang kamu beri. Karena yang kamu hadapi sebetulnya itu not that one. Yang kamu hadapi waktu itu hanya shape and color and face. Saya ingat waktu itu pertama kali kita ketemu Anu, misalnya Anu join pertama kali di Labar, saya minta kamu berdua depan-depan ya. So what do you see? Apa yang kamu lihat? You remember? Lalu tahun berapa? Misalnya sekarang pun ya, misalnya kamu kalau ya saya atau yang saudara sekarang saya minta Rara sama Hartono, coba kamu lihat berbicara, kamu kenal sudah lama ya, kamu sudah kenal sudah lama ya, tapi kamu harus lihat sekarang satu dengan lain. Karena saya sebetulnya mau minta cincin, untungnya cincin dan Hartono sekarang sudah berdamaian. So if it's good, saya tanya ke kamu misalnya Rara dan Hartono, you look at each other, apa yang kamu lihat? Betapa sederhananya luar biasa. Kamu duduk jejer ini hampir selama 8 duduknya sama-sama. Jadi nggak usah lihat untuk pertama kali pun sebetulnya kamu udah tahu apa yang kamu lihat. Yang kamu lihat itu bukan yang kamu lihat. Yang kamu lihat itu keterangannya. Mana bisa kamu lihat sabar? Nah, mana bisa kamu lihat baik hati itu? Lihat gemuk pun atau kurus, kecil, besar, yang kamu gunakan tadi, badan yang besar, yang kecil. Dari mana kamu bisa lihat besar? Kamu bisa lihat besar? No? Nih, lihat biasa ini kita nggak bisa. Tanpa membulatkan, tanpa mengartikan. Nah, dari yang 5 kalian sebutkan yang sederhana ini dan yang kamu lihat, itu bukan yang kamu lihat. Kemampuan kita untuk lihat ini zero almost. Begitu kita lihat sesuatu, ini aja, itu. Ini sabar, ini kecil, ini rambutnya diikat. Kok tahu itu rambut? Karena kamu jajan, semua orang tahu ini rambut. Itu pun. Jadi ini artinya di sini kita diingatkan. Ini Pak Buddha menggunakan contoh jika kamu memberi, karena ada misalnya dan kamu melihatnya itu, karena kalau kamu melihat, begitu kamu melihat lalu ada ukurannya, ada seperti besar, kecil, sabar, tidak sabar, baik dan baik. Itu tidak hanya itu pendapatmu, tapi itu juga sesuatu yang sebetulnya tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itunya, tidak ada. Jadi sebetulnya yang jadi misalnya yang namanya misalnya apalagi konsep seperti orang yang sabar atau orang yang lucu, sabar, lucu itu tidak ada sebenarnya di sana. Itu cuma hanya konsep, hanya konklusi terhadap apa yang kamu lihat. Jadi kita ini terkecoh terus. Apapun yang kita lihat,
Seketika itu, so simple. Apa ini, dan you miss it. Makanya di sini, jadi kalau dikatakan jangan terbuka pada objeknya, jangan terbuka pada objek ini 500.000. Maksudmu 500.000. Yang kamu berikan bukan 500.000. Yang kamu berikan bahkan hanya kertas sebetulnya. Yang semua orang janjian karena warnanya merah, ini 100.000, kamu berikan 5 lembar sama dengan 500.000. Tapi sebetulnya it's nothing. Apalagi kamu katakan berikan, apa sih memberikan? Kamu ambil uang, saya nggak bawa uang, betul. Kalau kamu punya uang, ya, ini kamu sebut itu uang pun sebetulnya sudah sesuatu nilai yang kamu taruhkan dengan janjian besar. Makanya biasanya nggak tahu kenapa uang Indonesia mestinya ada. Kalau di Australia itu ada. Ini apa, siapa to the bearer of this note, untuk yang membawa ini to the value of $100 itu misalnya ada tulisannya. Jadi itu seperti cek. Saya pernah lihat program bahwa sebetulnya, by the way, this finance system, banking segala macam, yes, who developed it first, yang mengembangkan pertama seperti wow. Kira-kira kebudayaan apa kira-kira? Chinese, yes. Chinese mulai dengan apa, berbangun banking. Dulu selalu mereka, karena mereka fed up, mual, jemu, dirampok terus. Sebab dulu kalau mau beli ini bawanya uangnya pakai jalan ke sana, bawa ini dan bawa sewa pengawal. Kalau mau bayar ini mesti sewa pengawal karena itu Chinese salah satunya dari permulaannya memikir bahwa sebetulnya dasarnya ini loh sebetulnya menginspirasi Jack Ma mengenai Alipay. At the end, he read the history message. Ini tidak asing sebetulnya di China. Cuma waktu itu butuh kepercayaan. Jadi kamu buka kantor pakai stempel ini menunjukkan yang memberi kertas ini adalah tanda tangan Henry gitu. Ini tanda tangannya ini berarti 500.000. Kalau kamu tanggung sana ke 500.000, kamu boleh ambil dimanapun. Dulu mulainya hanya dua kota, terus 3 kota, kemudian nggak sampai. So itu dulunya karena transporting begini, makanya kungfu, mahasiswa sekolah kungfu itu dulu juga laku sekali untuk security guard. Tapi biasanya security guard itu kalau kita lihat di film-film setengah menit semuanya mati semua sudah kan. Jadi cuma tinggal pendekarnya sama begitu. Jadi sebenarnya percuma juga pakai security guard karena biasanya security guardnya itu nggak bisa apa-apa. Banyak tapi cuma teriak-teriak tahu terpapar semua kan. It's all the so ini pemikiran kita di mana sesuatu yang kita anggap suatu sederhana itu. Lalu ini makanya waktu itu Buddha memikirkan apa bisa ya orang-orang ini ngerti kalau diajarkan semacam ini. Karena so simple, tapi begitu simple we miss. Nah, jadi yang ini karena ini memang bukan upaya, bukan tindakan yang dulu kamu lakukan. Exchanging oneself and others itu equalizing and exchanging oneself and others itu upaya. Kita ini memang paling senang lihat conduct, right? View, conduct, cara pandangnya bagaimana, cuma yang ini itu pas, it's all inside. Ini yang mendasari semuanya. So mungkin nggak bisa kamu praktekkan secara begitu, tapi harus kamu praktekkan. Dan nanti kata setiap saat sebisa-bisanya kita semua kita lebih awas gitu. Nih apa? Mungkin mulainya sederhana dulu. Misalnya kalau nanti yang gampang, misalnya kalau kita mau cekel, mau kecewa, mau marah, dan tanya dulu, ini apa sih? Ini apa? Yang kamu alami ini apa? Oh ternyata napas semau-semau. Ini mulai getar. Yang ada itu dulu kan. Tapi biasanya kamu sudah kelompatan ini. Kamu sudah kadang ngomong, saya cekel.
Padahal sebetulnya yang ada apa sih? Yang di badan. Makanya kita mulai dengan merasakan apa yang ada di badan. Itu untuk deteksi. Oh, mesti. Jadi di sini yang tadi itu adalah the emptiness or selflessness dari orangnya, para makhluk itu yang tidak ada yang pikir. Yang ini sekarang emptiness of object dan emptiness of action. Action memberi itu juga empty, right? Makanya ini digunakan 7. Empty dalam arti kata, nah sekarang lucu. Apakah uang itu bisa kamu miliki? Ini dari segi misalnya benar-benar yang ada sekarang perjanjian kita sudah tahu ini 100 ribu. Apakah itu bisa kamu miliki? Bisa, karena ada definisinya. Selama itu di kantongmu, itu milikmu. Atau selama itu di accountmu, account itu juga amazing. Sebetulnya transaction sekarang ini luar biasa sekali kalau kamu pikir. Mikir bahwa sepiring oseng daging Pak Mamat, suku Mamat, sama dengan 40 ribu uang. Ini kan janjian saja. Kemarin ngomongin soto Mamat sama Meta. Jadi yang soto ini sama dengan 40 ribu, ini pure janjian. Kalau kamu pikir lucu, yang ini masa-masa seni, lalu dapat ini untuk apa? Ya untuk ke Tokyo, ke mana, dan sebagainya. Jadi dunia ini penuh konvensi. Semakin banyak kamu tahu tentang konvensi, hidupmu lebih enak. Jadi diharuskan kamu tahu tentang konvensi ini. Kepemilikan sendiri mana mungkin? Misalnya definisi, kamu yang 500 itu kalau itu di kantormu, itu di dompetmu, itu milikmu. Tapi kamu benar-benar nggak bisa memiliki itu. Mungkin yang lebih tepat kamu berhak menggunakan itu untuk mengganti segala sesuatu yang seharga dengan apa yang sudah dijanjikan. Seperti itu definisinya. Mungkin proximity. Jadi you cannot own. Memberi itu apa? Memberi ini juga sesuatu yang memindahkan hak tadi yang kamu miliki menjadi hak orang lain. Ini saya rattle up definisinya misalnya hal seperti apakah ada yang namanya memberi? Hanya janji sudah. Makanya kamu sebetulnya yang ada itu hanya dua hal nih. Physically kamu memberi uangnya, tapi juga in your mind kamu memberikan hakmu memakai itu ke orang lain in your mind, and that's it. Dan itu pun hanya pikiranmu. Hanya simbolismenya apa? Ini ada sesuatu token yang berubah. Jadi apa yang dulunya kamu pegang sekarang dipegang orang. That's it. Mana yang namanya pemberian? Semuanya itu atau the thought, ini yang dipertanyakan. Tujuannya apa? Kalau begini, nih kamu ajarin, jangan menganggap pemberianmu ini yang paling penting. Ini karena kamu terima, jangan kamu anggap bahwa ini yang terpenting. Apalagi kamu bilang, kamu tanya ke saya, misalnya kamu mulai dengan 500 ribu gitu. Sepertinya itu juga pikiranmu sudah membatasi. Padahal dipertanyakan di sini pada waktu itu kamu ingin memberi. Ada dua hal saja. Ini kalau mungkin urusan mama kamu, tapi dasarnya juga transaksi, more or less, right? Kamu memberi ke orang itu, kamu dalam pikiranmu ingin orang itu berubah. Dan kamu ingin mendapatkan sesuatu kembali. Biasanya dalam mama artinya supaya mama happy, supaya you want something. Kamu butuhkan sesuatu, you always want something kembali. Apapun yang kamu berikan itu kadang-kadang tidak materi, tidak apa-apa, but it's really something.
pemberian ini susah sekali. Misalnya ya, mama saya itu tahu saya senangnya makan apa misalnya, dan mungkin kalian nggak tahu ini ada masakan khusus Semarang namanya glewo. Kita tidak tahu. Mungkin nggak tahu. Ini khas Semarang. Khas Semarang. Glewo itu seperti sambal goreng tapi daging. Dan mama tahu saya senang. Ya. Tapi kalau kadang-kadang mama nggak punya kerjaan itu nganggur dan kepingin menyenangkan anak-anaknya, dia selalu tanya, kamu pengen telur nggak? Kalau sudah ditanya itu saya tahu beliau itu kepingin masak telur. Lalu saya bilang, wah emang pengen mau udah lama. Dan beliau baru masak telur-telur berapa porsi itu sekaligus bagi-bagi. Nah, ini siapa yang memberi, siapa yang diberi juga kadang Nabi. Mama akan merasa mama yang memberi. Saya merasa saya memberi kesempatan untuk mama untuk memberi. Pemberian itu sendiri sebetulnya kabur. Tapi yang ada dalam transaksi itu kebahagiaan hati, kebajikan, keinginan kamu itu. Nah, pemberiannya sendiri itu kalau kamu hanya ukur itu glewo, ya, lalu jadi nggak banyak artinya. Jadi kalau kita terlalu biasa melihat sesuatu itu hanya ukuran dari apa yang objeknya, terpukau dari objeknya, itu selalu limited, terutama kalau sudah sampai begini. Misalnya ada cerita Papa senang lagu-lagu rohani, misalnya beli CD Papa dikasih terus no nggak usah recording, nggak usah didapati juga. Saya sudah nggak dari lagu rohani, mungkin ya karena saya Buddhis sekarang itu misalnya. Ini lucu sekali karena kamu hanya lihat ukurannya nih, lagu rohani dalam CD, kamu kasih batasan, makanya kamu akan lihat. Tapi kalau sampai kamu tidak melihat terbuka pada objeknya, yang kelihatan apa kepingin memberi, dan semoga bisa membantu. Kalau kamu lagi sekunda, lagi apapun mungkin juga milih itu CD ya, waktu pilih dan sebagainya. Ini lalu yang kelihatan kebaikan dan kebajikannya, apa yang di belakangnya itu. Selama kamu terbuka pada objeknya, you cannot see that. Ini maksudnya. Bukan mistis. Lalu saya pura-pura nggak lihat ya, saya ngomong tangan kanan, kamu kasih tangan kiri, nggak tahu. That is also good. Tapi this is really, kita mulai dibiasakan berpikir yang tajam, bahasa tajam, inside. No, exactly what's going on. Semuanya kosong dalam arti kata, apapun yang kamu terapkan di situ, tekanan apapun yang kamu terapkan di situ, it's okay. Ya, makanya kadang-kadang kalau sesuatu diukur, misalnya ini nanti kamu dapat 75 perawan gitu. Bidadari kan 75, nah 72, oh malah lebih sedikit. Itu kalau sehari satu cuma 12,5 kira-kira gitu kan. Kamu mikirnya enggak, selama ada ukurannya sebetulnya become meaningless karena ukurannya. So you got it, right? Mengapa dikatakan anything jika kamu pakai measurability, pakai tanda-tanda, pakai itu akan fix. Tanda-tandanya apa? Bentuknya CD, dalamnya lagu rohani, tujuannya supaya kamu nggak guna, itu tanda-tanda. Itu desain.
ciri-ciri dari pemberian itu. Ini tanda-tanda. Ini yang dimaksud dengan sign di sini. Itu adalah dosa. Seperti Buddha 32 tanda-tanda yang mengatakan itu Buddha. Ya, bukan karena kalau ada tanda-tanda orang kalau sudah janjian dengan ada tanda-tandanya itu Buddha. Itu bukan apa pendekar Shaolin atau bukan apa gitu. Karena tanda-tandanya lain lagi. Apa? Kita pun selalu cari tanda-tanda. Yang mana tuh? Apa yang mbak tongkat atau yang mbak? Akhir-akhir ini apa barusan nggak lama apa Sinta Krim juga Eric apa thank you Eric apa saya mikir gitu mengenai Tapecho mengenai Dharani itu menarik sekali di Tapecho ini apa itu disebut apa nila kanda Dharani. Nila ini ungu, kanda ini leher. Jadi itu Dharani untuk yang lehernya biru. You don't think right. You think it's a Buddhist thing. Itu dasarnya Hindu karena itu Siwa dan Wisnu mulainya di sana Afrika itu. Tapi karena butuh tanda-tanda makanya saya tanya Eric langsung kirim ini anunya ucapannya dan sebagainya. Dan ini nggak aneh, bukan saya ngerti no. Lalu Sinta malah ngirimin saya lengkap dengan gambarnya mungkin seperti itu kan. Jadi ini loh apa deity yang diucapkan di situ totally manufactured. Pasti nggak ada Wisnu, nggak ada Siwa, mulanya seperti itu. Tapi dan kata-katanya pun juga bukan referring to any deity. Kata-kata dari Tapecho itu sebetulnya bukan, itu hanya Dharani apa seperti biasanya di India waktu itu penghormatan dan apa doa itu betulnya kadang-kadang menyebut nama-namanya, mengundang namanya. Misalnya Siwa yang kalian pernah dengar di mana ya waktu kita dengar sama-sama YouTube itu Om Namo Siwaya apa? Oh di sana waktu itu. Yes, it's really very nice. Itu hanya nama-nama Siwa. Dan itu Tapecho itu seperti itu. It's just all the name of the Buddha. Nianfo, apa Anusmerti itu mengingat-ingat nama Buddha. Semuanya skillful sekali. Enggak, tapi yang saya katakan waktu dikirim Sinta saya juga baru kan dulunya nggak tahu saya kalau ternyata setiap kata-kata ada tokohnya, ada sign-nya, ada tandanya untuk itu. Padahal sebetulnya bukan itu. Tapi nggak persoalan orang akan menganggap itu. Tapi selama kamu memikir tetap dengan sign, maka Tapecho ini harus kamu bayangkan. Padahal itu kamu pakai omongan apapun asal seperti Dharani, you will never guess that. Artinya nila kanda ini leher yang biru, yang ungu sebetulnya nila, warna nila. Yaitu coba kamu cerita gitu. Ya. It's very strange. Pak, makanya di sini tanda no problem kalau kamu on the conventional world. Tapi asal kamu ngerti sebetulnya everything is ending that. Nah, adanya tanda itu justru menunjukkan bahwa itu sebetulnya empty, kosong dari tanda-tanda yang self-existing yang ada dari situ. Correct, right? So you understand. Ini yang saya maksudkan. Apa di komentarinya pun masih akan mencoba membicarakan mengenai Prajna Paramita. That's okay. Tapi di belakang itu ini yang diajarkan. Yes, so kita nggak apa-apa dan kita santai saja. Nanti ini sampai seberapa, it's okay. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disambung lagi. Ya. Berarti ketika memberi dan menerima pemberian itu sama, tidak ada di luar terpukau itu malah sebetulnya kamu tahu apapun yang kamu lakukan, ya apapun yang kamu lakukan, ini yang perlu lebih kamu perhatikan.
mereka. Nah, mulai dari yang paling kasar, yaitu yang kamu lakukan, misalnya yang kamu memberi, makanya terangkan oleh Buddha di sini. Kalau kamu memberi misalnya, harus pakai misalnya tahu kebutuhannya, apakah itu cocok untuk dan cara memberinya juga harus yang sopan, yang mudah. Makanya kadang-kadang kamu mau memberi ke pengemis pun, yang penting kan, terutama dari kita namanya attitude-nya, orang itu jarang berani menatap. Kadang-kadang orang yang membuat kamu sendiri merasa tidak nyaman. Misalnya orang di kursi roda, ya. Kalau kamu ketemu orang yang di kursi roda pun, secara intuitif kamu hindari, karena kamu enggak. Is that right? In your heart, kamu feel uncomfortable. Bukannya kamu mau melebih kamu, orang yang lain dengan kamu, yang mungkin handicap atau apa, itu pun kamu merasa uncomfortable. It's wrong. Tidak apa-apa. Mereka bentuk lain-lain. It doesn't matter. Dan pokoknya, dan yang paling orangnya sendiri, ya di saja kursi itu, yang paling penting untuk ditanggulangi itu tentang self-hate, saya begini dipanggilnya. Nah, maksud saya gini. Jadi yang paling kasar kamu sudah lihat itu, jadi kamu ngerti itu bahwa sebetulnya semuanya sama, tapi juga semuanya lain. Ini nanti sayang juga kita kehabisan waktu ya untuk mengenal Buddha itu. Oh, but maybe we can do it tonight. But then let's just see how itu penglihatanmu jadi yang paling kasar itu saya. Kemudian kamu lalu lihat tadi yang kamu tanyakan, bisa ini memberi atau menerima. Tapi di antara semua itu, kira-kira yang perlu kamu landasi apa dari pikiran? Yes, motivasinya itu malah nanti malah itu nanti di lapangan masih upaya, masih upaya. Yes, itu masih dalam bentuk upaya. Yes, attitude-mu juga masih dalam bentuk upaya. Tapi nanti kalau kamu benar-benar jawab, Jesus, actually itu memang harus dibangun itu. Tapi di belakang itu kamu tahu bahwa sebetulnya this is empty, ya kosong begini, dan ini apa yang disebut compassion. Cuma compassion dalam arti kata ini juga definisinya, kadang-kadang kata yang digunakan ini tadi mind yang hanya empty, clear dan empty, clear dan luminous tadi ya, itu kadang-kadang juga kata yang digunakan adalah the basic goodness. The basic goodness, kebajikan dasar. Jadi di sini dan di situ juga imply misalnya itu the combination of bliss and happiness. Bliss ini aspek dari bliss ini kebahagiaan, peranan. Aspek dari bliss ini juga compassion and happiness. Dari bliss ini juga dikatakan most skillful deeds and happiness. Upaya. Jadi ya the whole caranya melihat itu, jika kamu apapun kamu landasi dengan basic goodness ini. Di basic goodness ini atau in this goodness ini nggak ada harmonia, nggak ada salinnya, nggak ada attitude kamu ingin membantu beyond that. Ini lebih dalam daripada yang attitude, yang motivation itu masih malah di atasnya. Ini masih upaya, tapi di dalam ini di mana yang basic goodness, hanya karena itu goodness you perform lah. Kalau kamu mikir begitu, kamu bisa bayangkan. Lalu waktu ini bukan idealisasi, karena ini diterangkan oleh Buddha sendiri. Katakan Buddha yang mengalami kan, ini Buddha menjelaskan bahwa at that time, makanya sangat suka
dikatakan seperti salah satu seperti amrita, elixir of immortality, di mana semuanya peace, semuanya begitu beliau ini terbuka, kata-kata yang diucapkan itu semacam itu, seperti amrita dikatakan saat itu juga karena nggak ada ukuran apa-apa, jadi yang ada hanya keabadian, dan juga yang ada hanya perfect compassion. Compassion kita itu sedikit banyak masih punya tujuan, masih punya arah, attitude-mu, motivasimu itu perlu, tapi di atasnya, di bawahnya, di mana tidak ada perbandingan, tidak ada laki, perempuan, tidak ada tono, tidak. Meskipun itu kamu punyamu dan the basic goodness, your basic goodness, and my basic goodness itu meskipun beda, tapi juga sama. Ini nanti yang disebut Dharmakaya, the body of reality. Di sini Dharma artinya reality. Realitinya bagaimana sih? Makanya yang disebut Dharmakaya. Dalam Dharmakaya ini tidak ada pembedaan, tidak ada baik, tidak ada jelek, tidak ada just. Ini makanya disimbolkan dengan stupa paling tinggi di Borobudur. Makanya Borobudur itu sangat-sangat luar biasa dan arti kata targetnya untuk dimengerti. Makanya kita kalau bisa harus sekali lagi dulu mestinya ada teks-teks, ada penilaian dan sebagainya. So that's the answer. But nanti lama-lama kamu bisa rasakan. Ini cannot be explained juga. Dan can be explained. You use dengan itu cuma hanya mengarahkan saja. Tapi kalau kamu tanya what is that, you can really describe that. Karena kalau kamu describe itu pendapat saya. You really have to do that. Jadi ini dan di sini ini tujuannya begini. Makanya dikatakan jangan terbuka pada apapun, jangan terbuka pada wujud, melakukan jangan terbuka pada suara, artinya jangan tentang teaching, jangan terbuka songs, di sini suara itu dalam arti misalnya the teaching of the Buddha gitu, all sound begini atau apapun jangan sampai terbuka hanya dengan suara atau kemudian di sini bebauan cita rasa sampai. Artinya, just remember, seperti panca indera segala macam itu hanya input sesuatu yang kamu dari. Seperti berlakunya panca indera untuk kita bedanya apa dengan gen dari sebuah mangga yang akhirnya jadi mangga golek, kok nggak jadi mangga aromatis. Di mangga sendiri pun ada, ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Untuk kita punya panca indera, kita punya begini, makanya ada begini, keluar ke tangan, masuk sini begitu, terjemahkan, kita mendengar sesuatu. So, it's all the same. So, this is what it is. Jadi, kalau kamu begitu, itu lalu diperhatikan, apakah ini untuk mengumpulkan bahwa hal-hal semacam ini, seperti pemberian, penerimaan dan kebaikan hati segala macam itu. Mengukurnya bagaimana? At that point. Hanya bisa mengukur kalau kamu dalam level sehari-hari 500.000 nasi pleo enolnya. Tapi enolnya mengukurnya bagaimana? Makanya lalu bertanya, apakah mudah mengukur ke arah timur? Di sini juga mulai dibiasakan, jangan sampai kalian ini membiasakan apa-apa begini ukuran sains segala macam itu hanya digunakan selama kita hubungan dengan satu dan yang lain. Jadi kalau kamu nanti bata-bata hanya ukuran tentang sains, tentang ukuran begini, kehidupanmu ini akan limited. Makanya kamu tidak akan menjadi our little mind. Our little mind itu butuh ukuran. Ya, apa-apa kamu mesti tanya di mana gitu, sebelah barat, Sukawati, sebelah timur, gitu. Kamu butuh ukuran. Di Sukawati ada apa? Ya, swimming pool, gym. Swimming poolnya ada 3, yang satu salt water, yang satu pakai ombak. Ini salt water, kamu butuh ukuran gitu. So, mana? Kamu cerita, benar atau enggak? Benar.
bukan bohong. It's just at that level. It doesn't matter what you do. Sebetulnya. Anyway, makanya dikatakan, apakah mudah untuk mengukur ruang angkasa di sebelah timur? Tentu saja tidak. Makanya judul dari lapar ini saya pilih kata ini untuk mengingatkan kalian bahwa ukuran ke arah timur itu nggak mungkin bisa dan tidak ada gunanya ukuran ini. Yang benar-benar ukuran mengenai ke arah timur, ke arah barat segala macam, this is nothing. Jadi selama kita menjadi, kenapa? Selama menjadi ukuran, kamu mengukur membandingkan dengan yang lain. Begitu kamu membandingkan dengan yang lain, ada anxiety. Apa namanya anxiety? Kekhawatiran, kecemasan, right? Anxiety. You are anxious. Begitu kamu mengukur sesuatu, you anxious. Misalnya kamu mengukur begini atau apa yang biasa dibuat ukuran. Oh, kalau suami itu harus gini. Kalau anak itu harus gini. Kalau orang sudah umur 17 itu harus bisa begini. Kalau orang 18 begini. Kalau kamu sekolah harusnya jadi ini. Kalau kamu anything to do with measuring, semuanya kalau apapun yang kamu ukur, seketika juga akan timbul competitiveness, kecemasan, ketakutan. Coba kamu lihat, ketakutan masa depanmu itu akan hilang jika kamu tidak ukur. Ketakutan masa depanmu itu ada karena kamu ukur masa depanmu dengan ukuran yang kamu ketahui sekarang. Iya atau ya? Isn't it true? It's just because you measure, you compare, makanya timbul kekhawatiran. Ini makanya cepat saja tidak hilangkan itu, mau ngomong sampai bagaimanapun kamu nggak akan bisa ingat. Intinya misalnya kamu punya keluarga bahagia, semuanya serba perfect. Ini kelihatannya kan mungkin semua. Yang membuat cemas juga apa? Kamu ingin mempertahankan semacam itu. You take snapshot. Nih, karena itu nanti untuk mengukur kamu lebih bahagia atau kurang bahagia. Gak akan lucu. Right? It's amazing. Enak mana? Makanya kadang-kadang saya juga agak mulai, cuma sekali saya tanya. Buat saya itu exciting. Karena saya nggak tahu menunya kan. Pagi, nice. Siang, very good. Dinner, excellent. Right. Karena kamu nggak tahu. Tapi begitu kamu sudah tahu menunya dulu, kamu ngukur, wah ini sebetulnya kurang ini. Wah, saya rasa, wah ada ikan asinnya nggak? Ikan asin VG, of course. Ini kok ada dendeng, wah seperti dendeng. Ya, tapi kekerasan, dendengnya terlalu keras. Excuse me, just don't worry. Harus tidak keras supaya seperti daging sapi. Ya ini sudah hampir seperti daging sapi, dimakan aja. Tapi our mind suruh nggak bisa terima itu. Selalu ukur. Ini kekerasan. Jadinya buat saya nasi. Tapi Tuhan, semua. Mengapa tidak ada dendeng keras? Daya baru misalnya. But this is all mine. Makanya ketakutanmu, kecemasanmu itu selalu dasarnya karena kamu ukur dengan sesuatu. Makanya kamu harus coba membiasakan tanpa sign, tanpa thing, just think about that. Makanya di sini ukuran ini juga sesuatu yang mengenai ukuran measurement. Kemudian lalu Buddha mengatakan mengenai sign. Bagaimana menurut pendapatmu seperti dapatkah sesosok kata-kata dilihat berdasarkan dimilikinya tanda-tanda khusus? Seperti berkata, kata-kata tidak dapat dilihat berdasarkan dimilikinya tanda-tanda khusus. Seperti surah Al-Qur'an. Artinya
Mengapa kok tanda-tanda ini dikatakan kalau kamu mencapai Buddha itu ada 32 tanda-tanda yang khusus, yang major ada 80 tanda-tanda yang minor. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit membahas tentang latar belakang mengapa kok kalian mengapa kok ini juga dipersoalkan. Jadi Buddha ini menunjukkan selama kamu hanya mengikuti tanda-tanda di situ, itu jelas bukan itu bukan sebab tanda-tanda yang muncul di sana itu misalnya begitu, misalnya kamu betul-betul baru yakin kalau tanda-tanda itu punya 32 tanda-tanda, misalnya ini kita belajar, kita hafal punya 32 tanda-tanda, misalnya ketemu dengan tanda-tanda sendiri, apakah kamu mau mulai hitung 1, yang ini 2, coba lihat belakangnya ada. You don't do that, right? You don't do that. Lalu mengapa dikatakan 32? Apakah kamu akan kurang puas kalau tandanya cuma 31? Saya ingat argumentasi ini saya berikan ke Steph sampai nggak bisa jawab. Saya juga agak kasihan sister. Kadang-kadang saya keluar kalanya Steph. Dalam arti kata kalau mungkin makanya waktu itu Steph ikut. Misalnya kalau bawa anak-anak harus 15 tahun ke atas. Lah kalau 14 tahun setengah Steph boleh atau tidak? Apa mau dicek? Oh iya. Nah, sekarang mungkin jauh lebih baik. Kamu tanya, Fanny, Willy, sama-sama mikir yang bagus bagaimana. Tidak perfect, of course tidak perfect. But it's nice, you know. Not fair untuk anak-anaknya, not fair to the parents. Right? Untuk kalau ada keributan di sini atau di mana pun, ini sekarang it's nice. All good. Dan saya lihat waktu itu, saya terkesan Fanny dan Willy itu argumennya bagus sekali. Waktu saya sama-sama di film, ini maksudnya kamu hati-hati pakai ukuran, pakai tanda-tanda, pakai ini. Sebab itu nanti menyebabkan kita hanya limiting ourselves sebetulnya. Makanya lalu ditanya apakah kata-kata dan tanda khusus yang tadi measuring, yang ini sign, tanda-tanda perlu lalu Buddha lalu dikatakan no, sebetulnya bilang no, ada itu. Karena memang tidak bisa, makanya yang saya katakan, misalnya tatap kata muncul, apakah akan kamu hitung dulu, apakah kamu cek? Dan kedua, yang di sini juga dibayangkan, kalau kita sekarang pun, ya kemarin kita sudah tanya, ya kan, kita bilang Buddha. Kalau ditanya, menurut kamu Buddha itu sebetulnya seperti apa? Bingung menjawabnya. Jawabnya bingung. Mengapa? Karena kita kebiasaan harus punya wujud, harus punya tanda, harus punya sikap. Padahal yang namanya kebudayaan itu bukan itu. Yang namanya kebudayaan itu kebiasaan beliau ini yang mencapai potensi tertinggi sehingga bisa mengerti, dan keberadaan beliau itu seperti itu, tata kata. Keberadaan beliau itu seperti itu, makanya disebut tata kata. Makanya beda sekali dengan arhat. Makanya dikatakan arhat, tata kata arhat, sang Buddha. Karena ini loh yang ada. Dan yang Buddha ingin tekankan di sini, ini kita semua punya ini. Komplit dengan 32 tanda-tanda dengan beberapa di sini kalau memang diperlukan. Coba sekarang kita because we need check. Makanya kalian kerepotan kalau ditanya Jakarta itu seperti apa, kamu kerepotan sekali. You do that. Jadi ini selalu konteksnya seperti ini. So it's not mysterious, tapi it's really hard untuk dikupas, saudara. So you okay with this? Ya, mengenai tanda-tanda khusus.